Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, kita sekarang menjelang Idul Adha, dan Idul Adha artinya hari berkurban. Istilah lain dalam agama kita adalah hari nahar atau hari pengorbanan. Ini semua tentu setelah mengenang kisah Ibrahim alaihissalam pada saat akan menyembelih anaknya Ismail dan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba yang besar. Juga sunnah Nabi SAW pada saat beliau hidup dan beliau mencontohkan kepada para sahabat, di Idul Adha ini beliau berkurban. Dan hewan kurban yang dianjurkan adalah 3 jenis. Ada kambing dan domba, dan ini yang paling afdal. Kemudian ada sapi dan juga ada unta. Khusus masalah sapi dan unta, ini boleh partisipasi sampai 7 orang. Walaupun lebih afdalnya adalah masing-masing seekor. Jadi tidak usah saudaraku seiman memaksakan harus 7 orang. Tapi boleh dengan 1 orang 1 ekor. Bahkan Rasulullah SAW menyembelih 60 ekor domba sendirian untuk beliau sendiri. Ini menandakan memang seorang muslim dianjurkan untuk berkurban lebih dari 1 ekor. Dan Allah menekankan sekali dalam Al-Quran masalah itu. Dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah Idul Adha itu dan berkurbanlah setelahnya. Kambing dan domba ini memiliki umur tertentu yang diperintahkan, yaitu kalau domba 6 bulan dan kambing 1 tahun. Kemudian kalau sapi 2 tahun dan kalau unta 5 tahun. Dan tentu saja yang paling afdal adalah domba, dan kemudian yang sejenis dengan kambing, tapi domba lebih afdal. Karena Nabi SAW berkurban dengan domba, dan domba yang berbulu putih yang berbercak hitam dan coklat. Dan ini dianjurkan juga untuk memakan sebagian dagingnya kalau misal Anda menyembelih bukan di kota atau di sekitar lokasi rumah Anda karena mungkin kebutuhan. Seperti adanya wilayah-wilayah yang lebih membutuhkan daripada wilayah kita. Maka ini tentu boleh saja kita tidak mengambil sebagian dagingnya. Dan juga dianjurkan sekali seseorang kalau ingin berkurban, agar dia tidak memotong kuku dia dan rambut dia di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya tepatnya tanggal 23 Agustus kalau di tahun 2017 ini, sampai tanggal 1 September nantinya atau 10 Zulhijjah. Ini sunnah, tapi kalau darurat Anda boleh tentu memotong kuku Anda. Tentu ibadah yang sangat besar ini terjadi setahun sekali, dan pahala yang dijanjikan juga sangat besar, karena kita mendapatkan pahala menyembelihnya sendiri pahala, bersedekah dengan membeli hewannya juga adalah pahala, memakan dagingnya juga bagian daripada pahala, karena memang Nabi SAW memakan sebagian dari daging kurbannya. Kami dari yayasan mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami dalam kurban ini yang akan kami alokasikan kepada orang-orang yang berhak untuk itu. Dan tentu saja daging kurban boleh diberikan kepada orang tidak mampu, dan ini lebih afdal, dan juga orang yang mampu. Jadi boleh saja misalnya Anda berkurban, kemudian Anda kedatangan kerabat yang mampu, lalu Anda berbagi daging kurban yang ada di rumah atau di kulkas Anda, itu dibolehkan. Dan di yayasan insya Allah kami akan alokasikan kepada tempat-tempat yang layak untuk menerima itu, terutama orang-orang yang tidak mampu di beberapa wilayah di Indonesia ini. Dan juga daging-daging hewan kurban yang lebih kami akan coba kalengkan, dan insya Allah ini akan melalui Badan POM juga, supaya bisa mendapatkan sertifikasi kesehatan, dan juga insya Allah kami akan coba mengambil dari MUI agar semuanya jadi halal. Dan ini kami harapkan nanti bisa dikirim dan lebih bermanfaat ke wilayah-wilayah yang sedang mengalami masalah seperti gempa, banjir, longsor, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Mungkin begitu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.